Di tanah berkonflik, oknum BPKPD diduga lakukan intervensi paksa salah satu pihak teken berita acara mediasi. Oknum pegawai pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Buleleng diduga melakukan intervensi atas konflik tanah yang sedang terjadi di Dusun Pegayaman Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng. Oknum pegawai tersebut menekan salah satu pihak yang terlibat konflik agar mau menandatangani surat berita acara mediasi. Hanya saja belakangan salah satu ahli waris yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam berita acara tersebut mengaku ditekan dan menolak isi dalam klausul berita acara mediasi tersebut. Untuk memastikan adanya intervensi, ahli waris bernama Ibrahim, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023, mendatangi kantor BPKPD Buleleng bersama aktivis LSM Jaringan Reformasi Rakyat, Jarak, Buleleng dan aktivis hukum Gede Putu Arka Wijaya. Hanya saja di kantor tersebut Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiarta Widiada sedang tidak berada di tempat dan hanya ditemui oleh Kasih Pelayanan Made Prisma. Usai melakukan protes atas adanya dugaan intervensi itu, Arka Wijaya mengatakan, konflik tanah yang melibatkan ahli waris Ayub dengan pihak H. Mustafa telah berlangsung cukup lama. Objek sengketa tersebut berlokasi di Desa Temukus dan saat ini tengah berlangsung proses hukum atas sengketa tersebut. Di tengah situasi berkonflik tersebut, oknum pegawai BPKPD Buleleng menggelar upaya mediasi terkait kepemilikan data objek pajak dengan data objek atas nama H. Mustafa di Dusun Pegayaman Desa Temukus atas lahan seluas 1.900 m². Hadir di sini untuk mengawal kasus ini dan sudah berproses hukum sebenarnya, sudah berproses hukum. Tetapi pertama kami juga sangat kecewa, Bu, di mana saya selaku LSM diusir oleh Ibu Noni pada waktu itu untuk disuruh saya berada di luar. Padahal niat kami agar perkara ini menjadi transparan karena ada mediasi di tempat ini. Tetapi terlepas dari itu, yang pertama-tama yang ingin kami tanyakan di sini adalah apa tujuan dari Ibu Kabid dan pada waktu itu Ibu Kasih mengintervensi atau menekan Ibrahim masyarakat di sini untuk menandatangani suatu berkas yang mungkin asal-usulnya itu tidak jelas, di mana Ibrahim sudah mengatakan kepada Ibu Kabid dan Ibu Noni pada waktu itu bahwa dia perlu konsultasi untuk penandatanganan berkas. Karena ini sudah berproses hukum itu loh, Bu. Tetapi kami sangat kecewa di mana sebagai pelayan masyarakat pajak BPKPD ini, ya kami kecewa juga adanya intervensi seperti itu. Padahal dari segi prosedur profesional tidak boleh seperti itu. Ketika mediasi ini kan antara para pihak sepakat. Kebetulan kan mereka ini cakap. Jadi ketika tidak menemukan titik temu, ya dimediasi ulang saja atau menunggu proses hukum di Polres Buleleng. Tetapi malah hal yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan, karena kebetulan Ibrahim ini mengadu di kantor kami, Bu, di LSM kami. Kami kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh BPKPD ini. Tetapi terlepas dari itu, kami tidak masuk ke dalam substansi atau pokok materinya di sini. Tetapi dokumen yang ditandatangani oleh Ibrahim ini membuat kami kecewa juga, di mana ada poin-poin catatan di sini, ada 5 poin. Saya selaku LSM yang minimal harus tahu poin-poin ini untuk transparansi atas berkas yang diberikan atau berita acara yang diberikan oleh BPKPD ini, untuk mengetahui transparansi ini. Dasarnya apa, data-datanya seperti apa. Di sini jelas, Ibu. Nah, nggak dapat tempat duduknya. Jangan apa-apa, kali biasa berdiri. Nah, kami lanjutkan, Bu, ya. Artinya dari 5 poin ini, ya Ibrahim selaku orang yang ikut membubuhkan tanda tangan di berita acara ini harus mengetahui sebenarnya kalau memang ada dokumen yang dikeluarkan di tahun 2017 pada waktu kepemimpinan pada itu masih BKD, Bu, Pak Bima ini, ya, Pak Bima ini harus benar-benar data ini diberikan penjelasan juga kepada Ibrahim, karena kami menduga adanya data yang diberikan atau surat yang diberikan oleh BKD pada waktu zamannya Pak Bima
kebetulan mungkin dalam kasus ini mungkin Pak G, mungkin yang sedikit sudah diinformasikan, tetapi tidak rinci mungkin, karena kan kami juga selaku bukan pejabat yang punya kewenangan itu kan kan. Nah, apalagi yang mengumpulkan tanda tangan di sana atau yang memproses atau yang melakukan mediasi kan bukan kami. Mungkin dari pihak kami untuk sementara waktu akan kami sampaikan dengan keberatan atau pertanyaan, poin-poinnya itu akan kami sampaikan ke Bu Kabid atau Bu Noni selaku petugas atau saya bilang rekan kami yang melakukan mediasi kemarin kan Pak Ge. Mungkin Bapak ikut sarang. Nah sekarang mungkin tidak lanjut dari ini kan gitu jadinya Pak Ge. Tidak lanjut dari ini, kami sebatas menyampaikan cuma informasinya dikit, karena takut juga saya memberikan informasi nanti malah jauh nanti dari permasalahan kan katanya ya ampun dong. Kebetulan juga kepala badan, Bu Sekben kami juga tidak ada di tempat karena dari pagi sudah audiensi dengan Pak PJ, kemudian ke lapangan untuk ini kinerjanya Bu Kabid juga lagi ada penyelesaian assessment. Mungkin untuk jangka pendeknya saya sampaikan dulu atau mau bagaimana nanti kelanjutannya kan gitu. Apakah mau ada janji untuk ketemu lebih lanjut kan seperti itu. Ya mungkin Bapak juga udah tahu kontak person dari Bu Noni sekarang Bu Kabid sudah tahu ya? Enggak, Bu Kabid enggak tahu ya. Mungkin Bu Noni dulu nanti untuk tidak lanjutnya seperti apa, biar ketemu titik temu atau apa kan biar nyambung ya. Bapak datang ke sini juga biar ada poinman kan kan jadinya ada di tempat Bapak nggak artinya nggak ini dah rugi datang ke sini nggak ada siapa. Artinya begini Bu ya. Jadi poin-poin itu yang diberatkan kan gitu jadinya atau ditanyakan gitu ya. Begini, kalau poin-poin ini kembali saya serahkan ke dalam proses apa yang menjadi kewenangan dari BPKPD. Tetapi karena apa yang menjadi poin-poin yang di berita acara ini yang sudah ditantangani oleh Ibrahim ini, ternyata kami klarifikasi ke Perbekal Desa Tembukus beda antara poin ini dengan apa yang ada data di Perbekal itu tidak ada. Nah, pertanyaan mungkin saya bisa titip ke Ibu, sampaikan ke atasan Ibu langsung. Untuk sementara waktu ini kan sudah berproses hukum Bu. Jadi jangan seolah-olah BPKPD ini membuat suatu berita acara untuk mengamankan BPKPD sendiri. Itu dugaan saya selaku aktivis di sini. Artinya serahkan ke proses hukum dulu. Setelah selesai itu, nah baru kembali bisa dimediasi. Karena mungkin Ibrahim, ya itu Ibu, mungkin Ibu kan memang tidak berwenang dalam hal ini kan. Tetapi di sini begini, mudah-mudahan Ibrahim yang ditekan diintervensi oleh BPKPD ini, oleh oknum BPKPD, menunda dulu berita acara ini sampai kami selaku aktivis di sini menemukan yang namanya transparansi informasi. Tidak boleh ujuk-ujuk main tanda tangan, artinya itu nggak diperbolehkan. Kami mohon ini poin-poinnya yang mungkin akan kita tunda dulu tanda tangan ini. Kalau bisa kami mohon kepada BPKPD untuk jangan dulu memproses apa yang menjadi tanda tangan yang tidak dilakukan dengan kesepakatan dulu, dengan intervensi, dengan pemaksaan. Dan kami pun menanyakan juga kepada BPKPD di sini. Pada tahun 2017 ada dokumen yang mungkin ada dokumen dengan nomor surat seperti ini yang dikeluarkan oleh Bapak Bima pada waktu itu. Nama lengkapnya saya nggak bisa baca, ini Bima siapa kan? Nah di sini. Nah poin-poin inilah yang harus kita tanyakan selaku masyarakat ingin keterbukaan atas informasi BPKPD. Nah mungkin hanya itu dulu Ibu. Mungkin Ibu jadwalkan kembali kapan kami bisa datang ke sini untuk membahas permasalahan ini. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Saya Jero Arke kembali lagi mendatangi BPKPD pada kesempatan hari ini karena saya ada pengaduan, ada masyarakat yang meminta bantuan kepada saya, yaitu nih Bapak Ibrahim, atas sengketa tanah yang sudah bertahun-tahun dan adanya dugaan intervensi dari oknum BPKPD, di mana pada waktu hari Jumat ya,
ada mediasi, surat mediasi yang dilayangkan oleh BPKPD antara Ibrahim dengan Mustafa lawannya. Jumat kapan? Jumat kemarin. Jumat kemarin. Ketika ada mediasi, beliau dipaksa untuk menandatangani suatu berkas. Nah ini berkas berita acara nomor 900/1323/BAP BPKPD 2023. Artinya di sini terdapat poin-poin yang mungkin Ibrahim selaku masyarakat di sini yang mengklaim tanahnya dari dulu tidak tahu atau tidak paham apa isi poin-poinnya, tetapi oknum pejabat di BPKPD menekan atau mengintervensi Ibrahim selaku masyarakat di sini atas ketidakterima dia untuk menandatangani berkas ini. Tetapi beliau Ibrahim sudah mengatakan kepada oknum pejabat di sini untuk berkonsultasi dulu. Kami tidak bisa menandatangani, tetapi atas paksaan, atas intervensi oknum pejabat ini, beliau menandatangani surat ini. Nah, kami menduga surat ini pun kami tanyakan kepada Ibrahim yang mengadu ke kantor LSM kami, tidak paham apa isi surat ini. Karena Ibrahim sudah melaporkan di Polres Buleleng atas dugaan pemalsuan SPPT, pemutasian yang tanpa sebab yang sudah dibayar bertahun-tahun, ternyata di tahun 2015 dipalsukan oleh lawan dari Ibrahim. Lawannya siapa namanya? Mustafa. Nah, di sini sudah berproses hukum dan Ibrahim pun pada waktu di mediasi sudah mengatakan bahwa ini sudah proses hukum. Tapi kenapa? Nah, ini dugaan kami. Ternyata kami menemukan dokumen yang ditangani pada waktu 2017. Ada dokumen di sini permohonan surat keterangan perubahan NJOP, perubahan dari Ibrahim, dari ahli waris Ayub, paman dari Ibrahim ke Mustafa. Nah, tanpa konfirmasi dulu ke ahli waris, kenapa itu dimutasi tanpa sepengetahuan ahli waris? Padahal sudah membayar pajak sampai tahun 2014. Nah, disinilah dokumen ini yang perlu kita pertanyakan kepada BPKPD. Karena kami mendapatkan informasi di kantor Perbekal Desa Tembukus, tidak pernah dokumen ini nyampe di kantor Perbekal Desa Tembukus untuk memutasi SPPT tersebut. Jadi objeknya di Tembukus ya? Objeknya di Tembukus, tetapi antara klaim dari lawannya Ibrahim ini beda objek, Pak. Nah, di sini perlu kami pertanyakan apakah BPKPD sudah melakukan cek lapangan atau lokasi, karena Perbekal mengatakan tidak pernah. Nah, mohon kepada tim media untuk mengklarifikasi ini, untuk menanyakan juga mengawal. Kalau surat ini kan keberatan, apakah sebuah surat pernyataan pencabutan ini? Ya, sudah kami dibuat? tidak terima atas. Nah, kami datang ke sini kan mengklarifikasi dulu. Saya selaku aktivis mengklarifikasi surat ini dasarnya apa. Kalau memang benar secara hukum dan proses, kami akan menyetujui. Kami tidak akan pernah melakukan tindakan melawan hukum di sini. Kami hanya ingin mengawal masyarakat, tidak lebih dari itu. Mudah-mudahan waktu-waktu dekat ini kami akan terus mengawal ini agar BPKPD melayangkan surat mediasi kembali atas pembubuhan tanda tangan pemutasian SPPT atas nama Mustafa dan Ibrahim. Baik, hanya itu. Apa rencana Pak untuk mediasi kembali? Secepatnya mungkin besok saya akan komunikasi dengan pejabat yang bersangkutan. Respon dari sini positif Pak dengan apa yang diajukan tadi? Ya, mungkin Bu Risma tadi ya positif. Kita tunggu aja nanti komunikasi itu. Rekan-rekan media, terima kasih.